Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Dialah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa berjumpa kembali dalam rangka untuk mencari ilmu. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang itibar kepada beliau. Insyaallah kita akan kembali membahas kajian kita, kajian adab dan akhlak Islami. Adab-adab berbicara. Poin yang ke 32. Hendaklah ketika berbicara meninggalkan atau menjauhi mencaci maki. Mencaci maki merupakan akhlak yang buruk bagi seorang. Orang itu kalau mudah mencaci maki seorang itu buruk adabnya, buruk akhlaknya. Karena orang Muslim itu dia tidak mencaci Muslim yang lain, tidak mencaci maki, tidak. Akan tetapi bagaimana terjaga lisannya. Ketika berbicara dia baik, ketika bicara dia sopan, ketika bicara dia menghormati orang lain, tidak mencaci maki, tidak pula menjelekkan. Apalagi sampai berlebihan mencaci maki. Nah, bahkan perbuatan mencaci maki itu tergolong dosa besar. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rawahu Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun." Sibabul muslim fusuq, mencela seorang muslim itu merupakan apa? Kefasikan. Merupakan kefasikan seorang muslim. Kemudian kita ada kufur, membunuhnya atau meranginya adalah kekafiran. Nah, inilah apa? Larangan seorang itu mencaci maki orang lain. Masuk apa? Dosa besar. Nabi katakan sibab muslim fusuq, mencaci maki seorang muslim atau mencela itu akan masuk kefasikan, masuk kefasikan. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwa yang menghina, mencaci maki orang muslim, mengolok-olok orang lain termasuk dosa besar. Nah, maka seorang muslim harus bagaimana?
harus menahan lisannya, menahan lisannya. Ketika ada caci maki sudah lebih baik dia diam. Kalau membalas dibolehkan atau tidak? Balas cacian boleh atau tidak? Boleh, nggak ada masalah, boleh. Nah perhatikan dulu ya, biar paham. Ketika ada dua orang yang saling mencaci maki, nah maka dosanya itu ditanggung pihak yang memulai. Kalau dalam dua orang ini sudah mencaci maki belas tadi, maka dosa penanggung dosanya orang yang pertama mulai. Nah, ya, sebabnya apa sih mencaci maki? Apa sebabnya? Biasanya apa? Sebabnya itu tersinggungan bicara. Ya, kemudian tersinggung karena perselisihan. Akhirnya apa muncul sudah? Apa mulai mencaci? Sudah begitu orang kan kadang berdebat karena cacian muncul. Cacian apa yang dilontarkan? Nah, ya, maka dalam masalah ini, ya, disebutkan dari hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Nabi SAW bersabda, al-mustaqbali maqala fa'al bari malam ya'tadil mazlum. Apabila ada dua orang yang saling mencaci maki, maka cacian yang diucapkan oleh keduanya itu dosanya akan ditanggung oleh orang yang memulai, selama orang yang dizalimi itu tidak melampaui batas. Karena orang dicaci pertama itu kan dizalimi, berarti kan dizalimi, caci, jadi celah, dizalimi, jika dibalas, ya, dibalas kan emosi, dibalas, kan? Selama dia tidak melampaui batas, siapa dosa nanggung? Ya boleh. Tapi ketika balasan itu lebih besar, ya, lebih besar kan dari yang memulai itu, maka bagaimana di sini? Ya, dia juga menanggung dosa, sama-sama menanggung dosa. Namun sebaik-baik orang ketika dicaci maki, dia bagaimana? Dia menunjukkan kita apa yang baik dia. Jadi diam. Nah, ya, jangan balas mencaci juga. Nanti akan dikhawatirkan melampaui batas dalam cacian. Nah, paham di sini ya. Jadi apa? Hindari namanya apa? Mencaci maki. Contohnya apa? Maki. Sudah. Sampai paham, semuanya paham ya. Kalau dicontohin, semuanya paham. Poinnya berikutnya. Hendaklah ketika bicara adabnya adalah, ya, hindari atau jangan banyak mengeluh kepada orang-orang. Ketika bicara itu, dia apa? Suka mengeluhkan tentang hidupnya, mengeluhkan tentang rumah tangganya, mengeluhkan tentang apa? Ya, ekonominya misalnya, ngeluh terus. Ya, ini apa? Termasuk adab yang kurang baik. Adab yang kurang baik. Nah, akhirnya orang itu bagaimana? Dia ngadunya ke manusia. Nah, seharusnya kepada Allah, dia kemana ngadunya? Ke manusia, dikit-dikit mengeluh ke manusia, dikit mengeluh ke manusia. Ya, diadu masalah ke manusia. Ini tidak benar. Kemudian bagaimana? Diadukan semua usahanya kepada siapa? Kepada Allah SWT. Boleh mengeluh kepada manusia kalau dia apa? Bisa memberikan solusi. Nah, itu pun tidak boleh apa? Terlalu sering-sering. Nah, banyak mengeluh itu nggak dibenarkan ya, itu kurang beradab. Nah, berikutnya poin ke-24, ya, ada bicara itu. Nah, ya, adab-adabnya yaitu hindari banyak berbicara tentang kaum wanita. Hindari banyak berbicara tentang apa? Wanita. Artinya apa? Kalau ngobrol lagi sama laki-laki biasanya dia ngomongin apa? Kebanyakan apa yang ngomongin? Wanita. Wanita ya, dia mau wanita. Fulana. Begitu ya. Ustaz kalau ngomongin laki-laki juga gak enak. Maksudnya jangan gitu. Ya di sini merupakan adab yang buruk itu ketika dia kumpul ngobrol
aku bicarakan tentang masalah kaum wanita, apalagi menceritakan seseorang, tentang musik seseorang. Oh, si fulana itu sifatnya begini, cantik, itu begini, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Sebagaimana disebutkan di sebuah hadis Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, bersabda, "La tubashir mar'atul mar'ah." Janganlah seorang istri menciptakan seorang perempuan lain lalu menyifati kecantikan wanita itu kepada suaminya. Ya, kemudian ka'annahu yanzuru ilaiha, maka seakan-akan suaminya melihat wanita itu. Paham di sini maksudnya? Bicarakan wanita itu ya bicarakan sifat fisiknya. Seperti misalnya rambutnya panjang, terus apalagi tangannya berotot misalnya. Orang kan bayangkan gitu kan. Bayangkan, ini nggak boleh. Ya, kan begitu nggak boleh. Cuma kan kalau ngobrol itu sudah hindari banyak bicarakan kaum wanita. Ya. Nah, apalagi sampai bahas yang ini ya, sifatnya itu kadang-kadang ya nggak pantas didengar kalau ini kan ngomongin lah maluan itu nggak usah ya, nggak boleh. Yang nggak boleh itu nggak baik, adabnya nggak baik. Meskipun pura, meskipun canda, nggak boleh. Itu kalau ini tuh nggak pantas, nggak pantas ngomongin gitu, nggak pantas. Sudah ya, kalau belum tahu ya semoga maafkan, dan tahu sudah nggak usah bicarakan lagi perkara itu. Ya. Nah, makanya kita itu semakin lama menuntut ilmu syar'i, maka semakin baik adabnya, seharusnya begitu. Semakin belajar yang benar ini, semakin baik akhlaknya. Maka yang namanya orang hijrah itu ke kajian salaf misalnya, itu bukan casingnya ada, bukan ganti baju, ganti bajunya kaos, ganti jubah, dan dulu ganti jubah jadi jenggotan, dulu belum cingkrang jadi cingkrang, dulu bahasanya biasa aja ganti, anak antum, bukan itu aja, ngaji itu bukan itu aja, bukan. Tapi benar juga adabnya, benar juga akhlaknya, benar juga lisannya. Ya, begitu pula para akhwat ya. Karena hijrah itu bukan ganti kostum aja, bukan hanya itu aja, tapi juga perbaiki akhlaknya. Kita itu asalnya awam, maka ketika kita jadi tabligh ini jadi kajian ayat awam itu tinggalkan, isi dengan ilmu-ilmu. Artinya ketika kita mengkaji ilmu syar'i, diamalkan betul-betul semampu kita. Ya, semampu kita diamalkan. Ini ngobrol ini bicaranya perempuan dibicarain, lalu sampai menjurus kepada porno, Allah musta'an. Ya, itu nggak baik. Orang dengar itu nggak enak, ya, nggak sopan, seperti ya, nggak sopan. Nah, ya, apalagi ngomongin bisa ketemu keluarga, ketemu siapa yang begini, itu nggak pantas kalau ini ngomong begitu. Ya, nah, kemudian berikutnya kita bahas ya. Kemudian ketika berbicara dihindari banyak berkelakar. Tahu berkelakar? Apa itu berkelakar? Bercanda? Itu? Apa berkelakar? Apa berkelakar, Pak? Bergurau, kan itu bahas bergurau kan? Kita bahas bergurau bahasa saya. Bergurau sudah kita bahas ya. Apa berkelakar itu apa sebenarnya? Ngakak, ketawa. Maksud? Terus, anak juga nggak tahu tanya maksudnya gitu. Berkelakar ya, karena kalau masuk dibahas ke bercanda ya, bawahnya ada bercanda kan, dia poin ke-26 ada.
Bergurau, Ustaz, belakang bergurau. Apa dengan bercanda? Bukan ada. Ya kan poin ke-35 itu banyak berkelakar, karena banyak bercanda. Mengada-ada, tidak jadi. Hah? Melawak. Betul ya? Nah, jadi arti kata berkelakar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, dari kata berkelakar artinya bercakap-cakap tidak dengan sungguh-sungguh, bercakap-cakap dengan tidak sungguh-sungguh. Dengan kata lain hanya bergurau atau mengolok-olok, ya. Artinya orang itu udah pun ngomongan falsi, kosong gitu, ngomong gak ada manfaatnya. Kalau ngobrol dikit ketawa, ngobrol lagi dikit ketawa, namanya berkelakar. Artinya majelis itu apa majelis? Berkelakar, dia sudah ngobrol dikit ketawa, terus gitu ya. Nah, tentunya ada hubungan dengan apa banyak bercanda. Ada hubungannya di poin kedua sekalian ya, kita bahas. Maka jika banyak bercanda bergurau, ya ini dilarang kan? Agama kita ya sering-sering berkelakar itu nggak dibenarkan ya. Nah, maka kalau bicara itu bicara yang apa ya? Baik. Dalilnya mana? Hadis yang sudah kita bahas. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, hendak dia berkata baik atau diam. Ya, berkata baik ataupun diam. Ustaz, apakah tidak boleh orang itu bercanda? Ya, bawahnya ya kita bahas bercanda. Karena kan dulu kan. Apakah tidak boleh kita bercanda, Ustaz? Jawabannya boleh, bercanda itu boleh. Ya, kita ngobrol itu bercanda itu boleh. Ya, tertawa juga dibutuhkan, tertawa, bercanda itu dibolehkan. Ya. Nah, bahkan ketika orang sibuk bekerja seharian, ya kan? Itu kan jenuh, ya kan? Maka dibolehkan bercanda itu dibolehkan, karena bercanda itu ibarat garam dalam makanan. Bercanda itu ibarat apa? Garam dalam makanan. Kalau antum masak banyak garam, apa akibatnya? Rusak itu masakan. Kalau masak kurang garam, ya kurang enak. Nah, kita ada darah tinggi ya. Nah, ya. Maka dibolehkan. Apakah Nabi tidak pernah bercanda? Pernah. Nabi juga bercanda bersama para sahabatnya. Nabi bercanda dengan apa? Istri-istrinya. Nabi bercanda. Nah, ya, perhatikanlah contoh juga Nabi bercanda dengan yang lain ya. Perhatikan contohnya ya. Satu contoh aja saya sebutkan. Yaitu kisah ketika Nabi bersama wanita yang sudah nenek-nenek, wanita nenek-nenek, ya dan nenek-nenek. Maka bertanya ke Nabi SAW, ditanya, ya tentang masalah penghuni surga. Nabi jawab, di surga itu nggak ada nenek-nenek, nggak ada nenek. Akhirnya apa? Itu sahabat itu sedih. Waduh, sedih kan? Gimana? Akhirnya Nabi panggil kembali, Nabi jelaskan ya. Dari hadis dari Hasan dia berkata, ya atat ajuzun ila Nabi sallam faqala, ada seorang nenek tua yang datang ke Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, ud'u Allah adkhilna jannah. Ya, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah supaya Allah memasukkan aku ke dalam surga. Nabi jawab, ya Ummu Fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuzun. Ya, wahai Ummu Fulan, di surga itu, nah ya, bahwasanya di surga itu tidak dimasuki nenek-nenek. Aduh. Ya, maka Nabi kemudian qalat tabki, dia sedih nangis karena itu. Waduh, ya kan? Maka Nabi berkata, nah ya. Kemudian faqala akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajzun. Inna Allah ta'ala yaqul inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abqara urban atraba. Nabi jelaskan maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya adalah Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya kami menciptakan mereka
para bidadari itu dengan langsung, dan kami jadikan mereka itu gadis perawan. Itu maksudnya nggak ada nenek, perawan semuanya, gadis-gadis, ya kan? Penuh cinta lagi sebaya umurnya, sebaya apa umurnya, ya mudah. Dari tahapan itu tertawa, ya kan? Maka dibolehkan ya. Jadi bercanda itu apa? Dibolehkan, tertawa juga dibolehkan ya, asalkan apa tidak terjaga terus menerus ngobrol berkelakar canda ketawa, kelakar canda ketawa, 1 jam 2 jam ngobrol itu ketawa terus, karena stand up comedy. Nah, bedanya stand up itu bisa apa ngobrol kita tawa yang bohong, ini yang nyata kan? Tapi nggak boleh ya, berlebihan nggak boleh ya. Nabi katakan la tuksiru dhahik, jangan banyak tertawa. Nabi larang. Nahi, la itu la nahiyah. Nahi itu larangan. Larangan berarti ada dua hukum, bisa hukumnya haram, bisa hukumnya makruh. Ya, jangan banyak tertawa. Ya, karena banyak tertawa itu tumitul bisa mematikan hati. Ya, bisa mematikan hati. Nah, ya bisa matikan hati. Ya, tawa itu. Ustaz, mati hati itu bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah ketika hati itu mati, artinya ketika dia diberikan nasihat, yang mempan, susah, sulit. Kemudian ketika menerima ilmu, susah masuknya, sulit masuknya, itu hatinya mati. Bahaya kan? Banyak ketawa itu. Susah dinasehati, susah diberikan apa? Nah, ilmu. Susah bukan kebaikan, nggak mau biasanya. Kita ibadah banyak berkelakar, banyak tertawa. Nabi larang ya, la tusil dhahik, jangan apa banyak tertawa, karena banyak tertawa itu matikan hati. Nah, kemudian banyak bercanda di sini. Nah, juga tidak boleh seorang itu bercanda. Nah, mengolok-olok agama, canda kan ada poinnya, termasuk ke akidah ya. Bercanda juga tidak boleh apa? Mengolok-olok agama. Agama nggak boleh jadikan bahan candaan, nggak boleh. Di bahan lucu-lucuan nggak boleh, nggak boleh, ya, nggak boleh. Nah, ada sebuah video yang mungkin sebagian melihat. Sebagian sudah melihat, nonton mungkin ya. Ada seorang itu yang praktekkan apa? Memakai baju ihram. Dia tunjuk kemaluannya. Kalau pakai begini, nanti kalau nggak begini pakainya nanti nampak. Apanya tuh? Dia bahas apa? Harusnya nampak katanya. Allah mustahil yang lucu, cuma itu nggak boleh mengolok-olok agama. Ya, mengolok agama nggak boleh. Jadinya mana? Al-Quran surah At-Taubah ayat 65-66. Ya, wa firman wala in sa'altahum yaquluna innama kunna nakhudhu. Dan jika kamu tanya kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, ya tentu mereka akan menjawab kunna nakhudhu wa nal'ab. Sesungguhnya kami itu hanya bergurau dan bermain-main saja. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi, katakanlah apakah dengan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kuntum tatazihun, kalian apa beristihza, berolok-olok, la ta'tadiru, ya maka enggak ada uzur. Sebab kafar itu enggak ada iman, sudah kafir setelah beriman. Nah, ini adalah kisah seorang sahabat dan yang apa itu mengolok-olok sahabat sebagian, ya maksudnya canda. Orang yang takut perang itu, ya apa, yang mau makan dan sebagainya. Ini ada kitab Shahih, kita bahas. Ini mengolok-olok agama, mengolok Rasul, mengolok syariat Islam. Nah, apa hukumnya? Kufur. Nah, Sa'di berkata, nah ketika menjelaskan ya bahwa hukumnya, hukum mengolok agama itu sangat berat hukumnya ya. Beliau berkata fa'iz zau billahi wa ayatihi wa rasulihi kufrun
mengolok-olok agama, ayat Al-Quran, kemudian Rasulnya, termasuk kekafiran yang bisa mengeluarkan dari Islam, karena agama ini dibangun di atas pengagungan kepada Allah, pengagungan agama dan Rasulnya, diagungkan, bukan dibuat sebagai bahan candaan. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, karena agama ini adalah mulia, ya, nggak boleh dibuat canda. Nah, berikutnya kita bahas ya. Banyak bersumpah. Maka ketika berbicara hindari banyak bersumpah. Dikit wallahi, demi Allah, dikit demi Allah, terus sering ucapkan itu. Nah, wahdiman wahfadhu aimanakum. Wahfadhu aimanakum, dan jagalah sumpah-sumpahmu. Dan jagalah apa? Sumpah-sumpahmu. Maka bersumpah itu menyebut nama Allah, seperti wallahi demi Allah, tallahi demi Allah, billahi demi Allah. Atau menyebut demi Allah itu ada wallahi, artinya juga demi Allah, tallahi juga demi Allah, billah juga apa? Demi Allah. Billah, dia demi Allah. Nah, ya. Kemudian bersumpah itu harus menyebut nama Allah. Ya, siapapun yang bersumpah dengan nama Allah dia dapat pahala karena ibadah sumpahnya ini. Ya, karena dia mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, seseorang tidak boleh banyak bersumpah. Ya, tidak boleh sering bersumpah. Ya, karena seringnya bersumpah itu akan mengurangi arti sumpah. Orang sumpah itu digunakan untuk apa sih sumpah itu? Perkara yang besar, perkara yang serius. Ketika orang sering bersumpah demi sumpah artinya apa? Akhirnya mengurangi arti sumpah tersebut. Ya, kalau orang itu sedikit bersumpah, bisa aja dia jatuh kepada apa? Sumpah palsu. Ya, bisa aja. Ya, nah. Apalagi kalau dia bersumpah kepada selain Allah, nyebut nama selain Allah misalnya, ya demi siapa? Rasulullah misalnya. Orang sering bersumpah demi Allah dan Rasulullah, itu tidak boleh. Kalau sumpah itu dengan nama Allah saja, sebagaimana yang Nabi sedangkan madalnya man halafa bagi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah, faqad asyraka wa kafara, maka sungguh dia telah kafir atau berbuat musyrik. Ini orang biasa demi Rasulullah. Ini sumpahnya itu nggak boleh seperti itu ya, masuk kesyirikan. Orang muslim bersumpah harus kepada Allah. Namun orang muslim juga ketika sumpah dengan nama Allah tidak boleh apa tadi? Sering-sering. Kenapa? Karena sumpah itu digunakan untuk hal yang besar. Hal yang besar. Nah, ya Allah mencela orang yang banyak bersumpah. Disebutkan di Al-Quran surah Al-Qalam ayat 10. Wala tuti kulla halafin mahin. Wala tuti, dan janganlah engkau ikuti, ya, siapa? Orang yang kulla halafin mahin. Setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Surah Al-Qalam ayat 10 sebutkan ya. Namanya ini apa? Allah mencela. Karena orang Arab dahulu ya, itu sering bersumpah ya, dalam perkara besar ataupun kecil sering bersumpah orang dahulu. Nah, ya, sehingga kalau seringnya bersumpah membuat hilangnya arti sumpah tersebut. Ya, dengan demikian Allah mencela ya, mencela orang yang sering bersumpah. Nah, bisa aja juga orang itu nanti gak percaya dengan sumpahnya. Dikit sumpah orang gak percaya, akhirnya ini sering sumpah sehari berapa kali ya, orang gak percaya sudah. Maka apa? Hindari banyak bersumpah. Poin yang ke-38. Setelah ada berbicara, yang poin ke-8 adalah hendaklah tidak mencari-cari ketergelinciran teman dulu.
Tidak boleh apa? Mencari-cari keterpimpinan teman duduk. Sudah teman duduk itu ya, dan mencari apa ya? Kesalahan-kesalahannya. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Tetap ya, mencari-cari kesalahan itu nggak boleh. Ya sebagaimana itu nggak mau dicari kesalahannya, begitu juga ya. Dan apa lain jangan begitu, nggak boleh. Nah, kemudian poin yang ke-40 39 ya. Hindari kita berbicara itu menampakkan rasa bosan kepada teman duduk. Hindari apa? Menampakkan rasa bosan. Artinya kan ada orang tuh ngomong kan orang nggak suka kan nampak ke wajahnya. Atau bisa ya karena orang itu ya ketika kita bicara orang tuh nggak suka sama kita ketahui, kita bisa tahu. Dari apa? Dari sikapnya, dari wajahnya. Saya nggak perhatikan, itu berarti dia nggak beradab gitu kan. Kalau ada orang yang menampak rasa bosan dan penduduk, dia kurang beradab. Kalau orang itu bicara kita perhatikan, dan kita bahas ya, ngomong sama orang tua, bapak, sama ibu, sama siapa aja, jangan sambil main HP. Sudah, kalau dulu nggak tahu ilmunya, lawas. Kalau tahu ilmunya, letakkan HP. Kalau sama orang tua, main HP. Orang tua bawa sendiri, orang sendiri. Kumpul satu keluarga, reuni katanya kan, keluarga atau Idul Fitri, apa namanya, halal, kumpul keluarga, semua main HP semuanya, ngobrol sambil main HP, ini nggak sopan, kurang beradab. Sudah kita paham panjang lebar dalil-dalilnya ya. Nah, kemudian poin yang ke-40 ya, ketika Anda berbicara yang poin 40, hendaklah tidak membebani teman duduk untuk melayaninya. Ya. Hendaklah meninggalkan membebani teman duduk untuk melayaninya. Nah ya, pengen lain terus dia pengen apa, nggak boleh kecuali di warung. Ya. Selain di warung ya udah nggak ada masalah ya mas. Ada pelayan nih. Kalau teman sama teman sendiri jangan, ya, jangan apa membebani teman duduk untuk melayaninya. Nah, poin yang ke-41, melakukan hal-hal yang menafikan perasaan, membuat suasana tidak enak dalam majelis, seperti menyela-nyela barisan orang-orang, meludah di depan orang-orang, tertawa membahak-bahak, memain-mainkan kumis dan jenggot dan sebagainya. Nah ini ya, ini perhatikan ya. Ini apa? Dalam meninggalkan lakukan hal yang menafikan perasaan. Artinya bagi orang gak enak itu apa? Ketika ngobrol itu, nah hindari yang tidak membuat orang itu gak enak sama kita. Maksudnya apa ya? Kalau ngobrol itu hindari perkataan atau perbuatan yang buat orang itu gak suka sama kita, atau gak enak itu, dilihat gak enak. Misalnya apa? Karena ngobrol, antum tiba-tiba apa? Diam-diam bau kentut maksudnya. Ya kan? Ini kan orang gak suka ya. Paham? Ya, ini dihindari. Apalagi yang orang gak suka itu. Ya, seperti apa? Menyela-nyela barisan orang-orang. Lagi dengan duduk, atau apa di mana? Di tengah-tengahnya, maju tengah-tengahnya gitu. Ini nggak boleh. Ini apa nggak boleh? Kemudian meludah di depan orang-orang. Ludah ya. Ini orang nggak suka. Ya, kalau mau ludah pergi tempat yang agak jauh. Kalau buang angin juga begitu ya, pergi ke tempat yang agak jauh. Nah ya, juga tertawa terbahak-bahak. Ya, ini dihindari juga. Tertawa boleh ya, tapi jangan sampai berlebihan. Atau memain-mainkan kumis, paham dulu lagi. Ini kalau tak dulu nggak paham dalilnya, nggak tahu adatnya, sudah nggak ada masalah. Kita tahu, tinggalkan. Apalagi di sini bahas, dan juga hindari apa? Memain-mainkan jenggot dan sebagainya. Mainkan jenggot, ya nggak boleh tuh ngobrol. Ini nggak boleh, ya kan? Apalagi orang nggak suka itu, kalau nggak enak kalau kita ngobrol apa biasanya cara bergaul apa? Ya, apa?
ngupil lah. Nggak ngobrol ngupil. Apa itu? Allah musta'an ya. Ini nggak boleh, dihindari ya, dihindari. Jangan, itu orang nggak suka, itu kurang beradab, kurang beradab. Ya, kurang beradab. Nah, kalau dalilnya sekarang tahu bahasanya sudah diamalkan, ini nggak diamalkan. Ilmunya kita bahas banyak, ini nggak diamalkan. Poin yang ke-42, berusaha mempraktekkan kemungkaran di depan majelis. Nggak boleh, mempraktekkan kemungkaran nggak boleh. Ya. Kemudian poin ke-43, ya, dalam meninggalkan majelis, ya, menghindari majelis tempat permainan sia-sia dan bermuka manis kepada para pelakunya. Nah, pokoknya dihindari ya tempat-tempat permainan sia-sia, nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya pada dunia atau akhirat, tinggalkan. Dan juga hindari bermuka manis kepada para pelakunya. Ya. Nah, jadi ini tinggalkan tempat-tempat permainan yang sia-sia, ya, nggak ada manfaatnya. Apa yang sia-sia ada apa? Ya apa? Game apa? Online atau game biasa? Nah, game nggak ada manfaatnya, ya. Itu dihindari. Apa lagi? Main jatuh, ada manfaatnya? Nggak ada ya, hindari. Nah, olahraga olahraga tangan, mau otak, nah. Kemudian poin ke-44 adalah meninggalkan duduk dengan cara tertentu yang terkesan kurang sopan. Duduk, biasanya di kita itu juga tahu ya, duduk yang baik itu kalau di kursi kaki dua-duanya di mana? Di bawah dua-duanya. Kalau nggak sopan bagaimana? Satu kaki kiri dan kanan diangkat ke atas satu, tak duduknya sambil ongkang-ongkang. Ini apa? Kurang sopan, kurang sopan, kurang beretika. Ya, itu yang benar. Nah, poin yang ke-45, duduk di tengah-tengah lingkaran majelis. Misalnya ada sebuah majelis melingkar ya, baik berdiri atau duduk. Ya, kemudian duduk di mana? Duduk di tengah-tengahnya lingkaran majelis. Ini apa hukumnya? Tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Ini insya Allah dibahas pekan depan dalil-dalilnya, poin ke-45 insya Allah ta'ala. Cukup? Waktu habis, Pak Imam? Atau ada waktu masih? Kalau ada waktu masih, pertanyaan? Silakan, ada waktu katanya ya. Ada pertanyaan, silakan. Ya, waktu habis ya, doa untuk kafatul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.